Salam saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan kita lewat media sosial ini. Tanpa kita sadari, kita telah memasuki minggu yang ke-25 untuk masa PKPP yang sekarang ini yang akan sampai dengan 31 Desember 2020. Tapi percayalah, kasih setia Tuhan tetap menyertai kita semua. Tema kita hari ini adalah dengan iman tembok Yeriko dirobohkan. Dengan iman tembok Yeriko dirobohkan. Setelah melalui perjalanan di padang gurun, akhirnya bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, yaitu tanah yang telah Tuhan janjikan kepada nenek moyang bangsa Israel untuk diberikan kepada bangsa Israel sebagai milik pusaka mereka, yaitu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi untuk memasuki tanah Kanaan ini, mereka harus lebih dahulu menaklukkan kota Yeriko beserta dengan penduduk yang ada di dalamnya. Inilah rincian daripada kota Yeriko. Kota Yeriko dikelilingi oleh tembok yang tingginya 13 kaki, yaitu sekitar 4 meter. Lebarnya 2 meter. Di samping itu mereka memiliki menara yang tingginya 28 kaki. Tembok ini dikelilingi oleh longkang yang dalamnya 27 kaki, yaitu sekitar 8,2 meter, dengan lebarnya 8 kaki 2,7 meter. Tembok ini dibuat daripada batu yang sangat padat, yang sangat kokoh. Menurut ahli arkeologi, kota Yeriko merupakan kota yang tertua di dunia. Luas daripada kota Yeriko yaitu sekitar 2,5 hektar. Penduduk kota Yeriko adalah tentara yang terlatih. Mereka sangat mahir, sangat ahli di dalam strategi peperangan. Ini dapat kita buktikan dan kita lihat daripada tembok yang mereka bangun. Sedangkan bangsa Israel sejak keluar daripada Mesir dan berjalan selama 40 tahun di padang gurun, mereka telah sangat letih. Dan mereka tidak pernah diajar cara berperang. Mereka tidak tahu strategi peperangan. Dan mungkin juga mereka juga tidak tahu bagaimana cara memegang senjata peperangan. Bagaimana mungkin bangsa Israel dapat mengalahkan atau menaklukkan kota Yeriko ini? Karena kota Yeriko memiliki pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Kelihatan semua ini adalah tidak mungkin bagi bangsa Israel untuk menaklukkan kota Yeriko. Banyak hal yang tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir secara logika, ini adalah hal yang tidak mungkin. Masalah terlalu besar. Tembok Yeriko terlalu tebal, terlalu tinggi. Adalah tidak mungkin untuk dirobohkan, tidak mungkin untuk dikalahkan, tidak mungkin untuk ditaklukkan. Saya ingat awal pelayanan saya di satu kota yang kecil. Pada masa itu saya masih seorang pelayan sepenuh waktu yang baru saja masuk di dalam pelayanan. Saya tidak memiliki pengalaman apa-apa, tapi pendeta saya mempercayakan saya untuk bertanggung jawab terhadap satu gereja kecil yang baru dimulai di satu tempat. Saya diletakkan di sana, saya harus bertanggung jawab terhadap setiap kegiatan harian di dalam gereja, kelompok sel, kebaktian doa, visitation, itu semua harus saya lakukan. Dan saya ada mengunjungi seorang saudara yang berumur sekitar 50-an. Saudara ini telah lama, kalau tak salah dia sudah lebih daripada 3 bulan, dia terbaling di lantai, tidak dapat menggerakkan tubuhnya.
karena dia mengalami kelumpuhan di tubuhnya. Setelah mengunjungi, memvisit, mendoakan saudara ini beberapa kali, satu hari saya mendengar suara Roh Kudus yang membisikkan kepada saya untuk memerintahkan saudara ini bangkit daripada tempat tidurnya. Saya ingat dengan jelas firman yang diletakkan di dalam hati saya, yaitu dengan mengatakan, emas dan perak saya tidak punya, tapi apa yang saya punya, saya berikan kepada engkau. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu bangkitlah. Tapi saya tidak melakukannya karena saya tidak berani. Sebab saya menyadari, saya tahu siapa saya. Saya bukan dokter yang ahli untuk mengobati. Atau saya bukan pendeta yang memiliki talenta untuk menyembuhkan orang sakit. Mungkin kalau saya mengatakannya, dia akan merasa sangat dihina. Dia akan merasa mungkin saya sedang mengejek dia atau menertawakan dia. Dan mungkin dia juga akan memarahi saya. Demikian juga bangsa Israel. Siapa mereka? Mereka bukanlah pahlawan yang telah mahir di dalam peperangan, atau mereka telah melakukan peperangan sebelumnya. Ini semuanya tidak pernah mereka lakukan, sehingga adalah mustahil bagi mereka untuk melakukan peperangan ini, menaklukkan kota Yeriko. Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Strategi untuk menaklukkan tanah Kanaan ini dan memberikan tanah Kanaan ini sebagai tanah pusaka kepada bangsa Israel, ini adalah rencana Tuhan. Ini bukanlah rencana manusia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Langit dan bumi beserta isinya telah Tuhan ciptakan hanya melalui firman-Nya. Tapi bila Tuhan yang berfirman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan pasti akan melaksanakan apa yang telah Dia firmankan. Peperangan untuk merebut Yeriko ini adalah rencana Tuhan. Jadi untuk menaklukkan Yeriko ini perlu adanya strategi peperangan yang dari Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Wow, kedengarannya sangat dahsyat sekali. Begitu ajaib. Tapi bagaimana caranya? Ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kalau kita pikirkan, dengan cara demikian, ini seperti suatu perbuatan yang sangat aneh sekali. Mungkin kita berpikir ini adalah perbuatan yang bodoh. Ini perbuatan daripada orang yang kurang kerjaan. Seperti marching.
menjadi tontonan bagi orang banyak yang akan ditertawakan orang lain. Tapi kita lihat apa tindakan Yosua. Yosua mendengar perintah Tuhan dan melakukannya seperti yang diperintahkannya, dan hasilnya, wow, bagaimana mungkin ini boleh terjadi? Setelah seluruh bangsa itu bersorak dengan sorakan nyaring, maka tembok Yeriko yang kokoh itu diruntuhkan. Haleluya! Allah Israel memang dahsyat. Begitu ajaib. Begitu juga dengan saudara yang saya ceritakan di atas. Tuhan terus menggerakkan saya. Akhirnya dengan berani saya perintahkan saudara ini untuk bangkit dari tempat tidurnya. Disertai dengan nyanyian, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Wow, saudara ini boleh bangkit, saudara ini boleh berjalan. Haleluya, Allah dahsyat di tempatnya. Bangsa Israel tidak memiliki pengalaman, strategi, kepandaian untuk berperang. Dia tidak tahu bagaimana memegang senjata peperangan. Dan saya juga tidak tahu bagaimana menyembuhkan orang yang sakit, menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi ini semua karena Tuhan kita ajaib. Ini semua karena Tuhan kita ajaib. Daripada apa yang kita lihat, robohnya tembok Yeriko ini, ada beberapa hal pelajaran yang dapat kita pelajari. Yang pertama yaitu ketaatan membawa kemenangan. Saudara-saudariku, janganlah pernah kita meragukan firman Tuhan. Kita tahu cara Tuhan bukanlah cara kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, just do it. Ingat, just do it. Jangan pernah meragukannya. Kalau kita melakukannya, maka kita akan melihat mujizat terjadi. Yang kedua, kuasa super alami, kuasa supernatural Tuhan jauh melebihi segalanya. Kuasa super alami Tuhan jauh melebihi segalanya. Bila kuasa Tuhan yang bekerja, tidak ada satu apapun yang dapat menandinginya. Tembok Yeriko dirobohkan bukan dengan senjata apapun juga. Tidak dengan tombak, tidak dengan bulldozer, atau dengan alat apapun juga. Tapi hanya dengan kuasa Tuhan. Kuasa supernatural daripada Tuhan. Yang ketiga, iman, yaitu kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita, kemenangan yang mengalahkan dunia. Ibrani 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Inilah bukti daripada ketaatan iman. Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bila kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus taati dan lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar, membaca, tapi kita tidak bertindak. Hanya dengan iman yang benar, iman yang patuh, percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kita kemenangan untuk mengalahkan musuh-musuh yang ada di sekitar kita, yaitu kemenangan yang mengalahkan dunia. Ketika Tuhan yang berperang bagi kita,
tidak ada satu musuh pun atau tembok yang terlalu besar, terlalu sukar, terlalu kokoh bagi Tuhan. Melalui iman kita menghancurkan setiap pekerjaan daripada si iblis. Melalui iman kita menghancurkan tembok Yeriko di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Semoga firman yang singkat ini menjadi inspirasi bagi kita, membangkitkan kembali iman kita yang mungkin sudah lemah. Tapi hari ini dengan iman kita pasti akan mengalahkan dunia. Dengan iman kita akan menghancurkan tembok Yeriko walau setebal apapun juga. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa yang di surga, hamba berdoa bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini. Baik mereka ada di rumah, mereka ada di manapun saja, siapapun juga mereka ya Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan membangkitkan mereka, firman-Mu memberkati mereka, firman-Mu menguatkan mereka, firman-Mu menyinari mereka, firman-Mu hidup bagi mereka. Dan Roh Kudus terus bekerja di dalam diri mereka. Apapun masalah yang mereka hadapi saat ini, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan Engkau bekerja di dalam diri mereka. Kuatkan mereka untuk terus Tuhan bersandar, beriman, percaya kepada Engkau. Dan percaya bahwasanya dengan iman mereka, percaya mereka, ketaatan mereka, tembok Yeriko yang tebal itu, tembok Yeriko yang kokoh itu akan dirobohkan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati keluar masuk mereka, sinari mereka dengan sinar terang daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan memberkati. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ini ada sedikit pengumuman. Kalau kita mau memberikan persembahan kepada kerajaan Allah, kepada gereja kita, supaya gereja terus boleh berjalan, maka kita akan memberikan persembahan kita, boleh ditransferkan kepada account daripada bank gereja, yaitu VF Center Berhad, dengan nomor account 550010011542 Maybank, seperti yang tertera di dalam video ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.